Bapak, Ibu, dan Saudara semua, puji Tuhan, Shalom. Sangat senang bisa menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semua lagi. Dan sangat bersuka cita bisa kembali menjumpai Bapak, Ibu dimanapun Saudara semua berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk optimis dalam memulai tahun baru ini. Lalu kemudian pertanyaannya adalah kadang-kadang bagaimana kita bisa optimis sedangkan ketika kita menapaki hari-hari awal di 2026 kita sudah dibombardir dengan banyak hal yang buruk. Ada berita-berita yang buruk, ada banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, ada perang, harga-harga naik dan kondisi yang tidak menentu. Bahkan kalau misalnya kita mengikuti berita, ada ramalan-ramalan, ada prediksi-prediksi tentang tahun 2026 yang semuanya tidak membuat kita merasa optimis. Dalam situasi ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk terus percaya bahwa selalu ada hal yang baik di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak baik. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang kelima mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja, ada hal-hal buruk yang terjadi, tapi Mazmur 100 ayat 5 ini mengajar kepada kita untuk kita mengambil waktu dan terus memberikan fokus kepada Tuhan yang baik. Ada hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah dunia kita, tapi jangan lupa bahwa semua hal itu tidak meniadakan atau menegasikan, menyangkal kenyataan bahwa Tuhan itu baik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merasakan, mengalami, menikmati, dan terus percaya kalau Tuhan itu baik. Mazmur ini mengajarkan ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah ingatlah tentang kasih-Nya yang kekal. Kasih-Nya untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita diingatkan untuk melihat dan meyakini dan bahkan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada hal yang mungkin kurang baik terjadi dalam kehidupan kita, tapi tidak berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Kasih Tuhan ada bersama dengan kita dalam segala waktu, dalam segala situasi, dalam segala musim. Lalu kemudian yang kedua adalah kita diajak untuk melihat kesetiaannya yang tetap turun-temurun. Kesetiaan Tuhan ada dalam sepanjang waktu. Tuhan itu baik karena kasih-Nya kekal, tetapi juga karena kesetiaannya selalu ada dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah dalam segala waktu, mari meyakini bahwa Tuhan ada di sana. Dalam segala kondisi, baik yang baik maupun yang buruk, sesungguhnya kasih setia Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, mungkin kita bertanya dalam hati, lantas kenapa saya menghadapi hal-hal yang buruk? Hal-hal yang kurang baik, kehilangan pekerjaan, sakit, ada masalah dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu kita bisa berpikir seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu punya anak-anak di rumah, saudara-saudara punya anak-anak di rumah, lalu kemudian ada nyamuk yang menggigit anak Bapak Ibu dan saudara semua, bukan berarti kita tidak sayang kepada anak-anak kita. Orang tua berusaha yang terbaik untuk menepuk nyamuk, menghalau nyamuk, memasang selambu dan lain sebagainya. Orang tua mengerjakan yang paling baik untuk anaknya. Namun ketika ada 1, 2, atau 3 nyamuk yang tetap menggigit anak-anak kita, bukan berarti orang tua tidak peduli dan membiarkan anaknya digigit nyamuk. Orang tua sudah terlebih dahulu mengerjakan banyak hal. Kesetiaan orang tua, kasih orang tua ada di sana. Ketika nyamuk menggigit bukan berarti orang tua tidak peduli. Sama dengan kita. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ada hal yang buruk, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tapi sadarlah bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mengerjakan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Awal tahun, meskipun ada hal yang kurang baik, tapi mari terus memandang Tuhan yang baik, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Biarlah rahmat, kemurahan, dan anugerah Tuhan menolong kami. Kebaikan-Mu kami terus nikmati, kesetiaan-Mu terus kami yakini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin.